Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Mr. Yeve di channel Ayo Sekolah Fisika. Kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal persiapan masuk perguruan tinggi negeri seperti UTBK, SBMPTN atau SNMPTN, dan seleksi mandiri seperti SIMAK UI dan UTUL UGM. Kita lihat soal 101. Dua titik yaitu P dan Q terpisah sejauh 90 cm pada sebuah medium. Gelombang mekanik merambat pada medium itu dari P ke Q. Gambar di bawah menunjukkan posisi titik P dan titik Q pada dua waktu yang berbeda. Berapakah laju merambat gelombang mekanik pada medium tersebut? Dari soal diketahui bahwa jarak dari P ke Q itu adalah 90 cm. Kemudian dari P ke Q ini menghasilkan ini 1/4 lambda dan setengah lambda. Berarti PQ itu sama dengan 1/4 lambda tambah setengah lambda. Dengan lambda ini sama dengan panjang gelombang. Panjang gelombang. Berarti 90 cm sama dengan 1/4 tambah setengah berarti 3/4 lambda. Maka lambdanya sama dengan 120 cm. Kemudian untuk waktunya 1,2 second ya, dari P ke Q. Kita bisa tuliskan ini adalah setengah periode dan 1/4 periode. Berarti waktunya T itu sama dengan TPQ ya. Itu sama dengan setengah T tambah 1/4 T atau 1,2 sama dengan 3/4 T. Maka kita dapatkan periodenya sama dengan 1,6 ya. 1,6 second. Jadi cepat rambat gelombangnya kita cari dengan menggunakan hubungan V sama dengan lambda per periode sama dengan 120 bagi 1,6 atau sama dengan 75 cm per second. Jadi jawabannya E. Oke, kita lihat soal yang ke-102 sama dengan soal 101. Hanya pertanyaannya adalah gambar yang tepat yang menunjukkan posisi titik P dan titik Q pada saat T sama dengan 0,4 second adalah, kita bisa gambarkan kembali posisi titik P dan titik Q pada T 1,2 second. Ini titik P pada T sama dengan 1,2 second dan ini titik Q. Jadi ini 1,2 second. Maka kita bisa gambarkan ini menjadi ini titik-titik ya, ke titik P mula-mula ya. Maka sampai 1,2 second titik P ini dan titik Q kita bagi menjadi 3 bagian. Ini juga menjadi 3 bagian. Jadi ketika 0,4 ini 0,8, maka bergesernya ketika 0,4, 0,8 dan 1,2. Berarti ketika 0,4 second titik P dan titik Q posisinya dapat kita gambarkan kembali menjadi seperti di gambar, yaitu titik P kemudian ini titik Q dan titik Q, sama seperti option C. Kita lihat soal yang ke-103.
Sebuah gelas ukur diisi dengan cairan yang bermassa jenis ρ. Sebuah bola pingpong yang sangat ringan dengan volume V dibenamkan sepenuhnya ke dalam cairan itu. Jika percepatan gravitasi setempat G dan perubahan gaya tekan pada dasar gelas akibat dibenamkannya bola pingpong itu delta F, maka rapat massa cairan itu adalah, tergambarkan ini sebuah gelas ukur, kemudian diisi cairan dengan massa jenis ρ, dan sebuah bola pingpong dibenamkan di dalam cairan dengan berat misalnya W, maka dikerjakan gaya ke atas sebesar Fa. Bola pingpong ini dibenamkan dengan gaya sebesar delta F. Karena sangat ringan, maka berat pingpong kita abaikan, menjadi 0. Maka dari gambar kita bisa tuliskan gaya ke atas sama dengan delta F. Dengan gaya ke atas itu adalah massa jenis fluida atau massa jenis cairan dikali G dikali volume benda yang tercelup seluruhnya di dalam fluida atau tercelup sebagian. Maka karena tercelup seluruhnya dan volumenya adalah V, berarti Fa-nya adalah ρ kali G kali V. Ini sama dengan delta F. Maka rapat massa cairan itu ρ sama dengan delta F per G kali V. Jadi jawabannya B. Kita lihat soal yang ke-104. Sejumlah gas ideal monoatomik mengalami perubahan keadaan termodinamik pada siklus tertutup A, B, C, A, ya. Tekanan P, volume V, dan suhu mutlak T pada tiap keadaan ditunjukkan pada tabel di bawah. Nilai X pada tabel adalah proses termodinamiknya itu pada siklus tertutup, maka mol gasnya tetap. Mol gas tetap. Maka untuk menjawab soal ini kita gunakan hubungan P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Untuk menentukan nilai X, kita bisa gunakan keadaan A dan keadaan C. Untuk keadaan A dan C, maka kita bisa tuliskan PA VA per TA sama dengan PC VC per TC. Dengan PA-nya adalah 4 dikali PA-nya 3 bagi X sama dengan 4 kali 6 bagi 1200. Nah, ini kita coret 4-nya, ini jadi 2, maka X-nya sama dengan 600 Kelvin. Jadi jawabannya C. Oke, kita lihat soal yang ke-105, sama seperti soal 104. Hanya pertanyaannya, tentukan nilai Y pada tabel. Karena ini siklusnya tertutup, maka kita tetap gunakan mol gasnya tetap, yaitu rumus P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Untuk menentukan nilai Y, kita bisa gunakan data keadaan B dan C, yaitu PB VB per TB sama dengan PC VC per TC. PB nya Y dikali 6 dibagi 600 sama dengan PC nya 4 kali 6 bagi 1200. Ini 6 kita coret, 600 dan 1200 kita coret, maka Y nya sama dengan 4 bagi 2, itu sama dengan 2 atmosfer. Jawabannya B. Oke, kita lihat soal yang ke-106. Sebuah peluru ditembakkan dari tanah dengan kecepatan 120 meter per second dan sudut elevasi theta. Jika pada saat T sama dengan 10 second, ketinggian peluru 100 meter, sudut theta sama dengan
pada soal ini merupakan gerak parabol dengan kecepatan awal 120 meter per second dan sudut elevasinya theta. Kemudian kecepatan pada sumbu X adalah V0X sama dengan V0 cos theta, dan pada sumbu Y adalah V0Y sama dengan V0 sin theta. Pada saat T sama dengan 10 second, ketinggian peluru Y-nya sama dengan 100 meter. Maka kita bisa gunakan Y sama dengan Y0 plus V0YT min setengah GT kuadrat. Ini untuk menentukan V0Y, karena ini 100 sama dengan 0 tambah V0Y kali 10 min setengah kali 10 kali 10 kuadrat. Maka ini 100 sama dengan 10 V0Y min 500 ya. Maka kita dapatkan 600 sama dengan 10 V0Y. Berarti V0Y nya sama dengan 60 meter per second. Kita tahu bahwa V0Y adalah V0 sin theta. Maka ini V0 sin theta sama dengan 60. V0 nya 120, sin theta sama dengan 60. Maka sin theta nya sama dengan setengah. Theta sama dengan 30 derajat. Jadi jawabannya E. Oke, kita lihat soal yang ke-107. Pada sebuah pistol mainan dapat menembakkan proyektil setinggi H dari tanah ketika pistol mainan itu diarahkan vertikal. Jika pistol mainan itu diarahkan dengan sudut 30 derajat terhadap tanah, jarak horizontal terjauh yang dicapai proyektil adalah. Kita selesaikan soal ini dengan menggunakan konsep gerak vertikal dan gerak parabol. Pertama, kita tentukan kecepatan awal proyektil dengan menggunakan konsep gerak vertikal. Proyektil ditembakkan dengan kecepatan awal V0 dan mencapai titik tertinggi sebesar H dengan H sama dengan V0 kuadrat per 2 kali gravitasi. Kemudian proyektil yang sama ditembak dengan kecepatan V0 pada sudut 30 derajat dan mencapai jangkauan maksimum sejauh R dengan R sama dengan 2 kali V0 kuadrat sin theta kali cos theta dibagi dengan gravitasi. Karena kita tahu dari konsep gerak vertikal, V0 nya sama dengan akar dari 2 kali G kali H. Maka ketika proyektil ini ditembakkan dengan kecepatan V0 dan sudut elevasinya 30 derajat, maka jangkauan maksimumnya sebesar 2 kali akar 2GH kuadrat sin 30 kali cos 30 bagi G. KR nya sama dengan 2 kali 2GH dikali setengah kali setengah akar 3 dibagi G. Nah, ini 2 kita coret dengan 1/4, G nya kita coret, kita dapatkan jangkauan maksimumnya sejauh H akar 3. Oke, jawabannya E. Oke, selanjutnya untuk soal 108. Gambar di bawah menunjukkan lintasan sinar pada lensa cekung yang tipis. Gambar yang sesuai adalah, pada soal ini kita cukup mengetahui
sinar-sinar istimewa pada lensa cekung seperti gambar. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan seakan-akan berasal dari titik fokus aktif f1. Kemudian yang kedua, sinar datang seakan-akan menuju ke titik fokus pasif f2, dibiaskan sejajar sumbu utama. Kemudian yang ketiga, sinar datang melalui pusat optik O, diteruskan tanpa dibiaskan. Maka dari soal, lintasan sinar pada lensa cekung yang benar adalah pada gambar 3. Jadi jawabannya D. Oke, untuk soal yang 109, bayangan yang dihasilkan oleh lensa konkav selalu bersifat lensa konkav, berarti lensa cekung. Lensa cekung. Bayangan yang dihasilkan selalu maya karena di depan lensa. Maya karena di depan lensa, kemudian tegak dan diperkecil. Jadi jawabannya A. Oke, untuk soal yang ke-110, berkas sinar yang masuk dari udara ke gelas akan mengalami perubahan. Kita tahu bahwa indeks bias udara lebih kecil daripada indeks bias gelas. Misalnya indeks bias udara adalah N1, ini indeks bias udara, kemudian indeks bias gelas adalah N2, maka N2 lebih besar dari N1, maka kecepatan sinar di dalam gelas V2 nya lebih kecil dari V1 ya, kecepatan sinar di udara, dengan menggunakan hukum Snellius. N1V1 sama dengan N2V2. Karena frekuensi sinar yang masuk dari medium yang satu ke medium yang lain itu sama, tidak berubah, yaitu F1 sama dengan F2, maka panjang gelombang sinar di udara lambda 1 lebih besar dari panjang gelombang sinar di gelas, yaitu lambda 2. Jadi berkas sinar yang masuk dari udara ke gelas akan mengalami perubahan kecepatan atau kelajuan dan panjang gelombang. Frekuensinya tetap. Jadi jawabannya C.